Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang konsep-konsep dan teknik capital budgeting kepada teman-teman semua. Yang pertama ada definisi dari capital budgeting. Capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan manajemen dalam memilih dan mengevaluasi investasi jangka panjang yang memerlukan dana besar dan berdampak dalam waktu lama, seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau peluncuran proyek baru. Keputusan ini bersifat strategis karena sulit dibatalkan dan sangat memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pentingnya capital budgeting. Pentingnya capital budgeting yang pertama yaitu berdampak jangka panjang. Investasi modal biasanya melibatkan komitmen dana besar dan digunakan selama bertahun-tahun, sehingga kesalahan keputusan dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Dana perusahaan yang terbatas harus dialokasikan pada proyek yang memberikan tingkat pengembalian terbaik dan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang tepat akan meningkatkan profitabilitas, efisiensi operasional, dan pada akhirnya nilai perusahaan di mata pemegang saham. Dalam capital budgeting, arus kas atau cash flow lebih penting daripada laba akuntansi karena mencerminkan likuiditas dan nilai ekonomi real proyek. Yang pertama, arus kas awal atau initial outlay. Jadi seluruh pengeluaran yang terjadi pada awal proyek, termasuk biaya akuisisi aset, biaya instalasi, dan modal kerja awal. Inilah adalah investasi awal yang diperlukan. Yang kedua, arus kas operasi atau operating cash flow. Pendapatan dan pengeluaran tunai yang dihasilkan dari operasi proyek selama masa pakainya. Ini termasuk pendapatan penjualan, biaya operasional, pajak, dan depresiasi. Metode dalam capital budgeting yang pertama adalah average rate of return. Metode average rate of return atau sering disebut juga dengan accounting rate of return menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Metode ini mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau reported accounting income. Metode dalam capital budgeting. Metode accounting rate of return adalah metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak atau EAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Untuk menghitung rata-rata EAT dengan cara menunjukkan EAT atau laba setelah pajak selama umur investasi dibagi dengan umur investasi. Sedangkan untuk menghitung rata-rata investasi adalah investasi ditambah dengan nilai residu dibagi 2. Metode dalam capital budgeting yang pertama ada internal rate of return. Didefinisikan sebagai tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment dari proyek yang sedang dinilai enggan perkataan lain. IRR adalah tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0. Perhitungan IRR harus dilakukan secara trial and error, coba-coba sampai pada akhirnya diperoleh tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0. Yang kedua ada payback periode. Pengukuran usulan proyek capital budgeting dengan menggunakan metode payback period seringkali dikatakan lebih baik daripada metode average rate of return karena dalam perhitungannya digunakan cash inflow dan bukannya accounting income. Cash inflow yang dibutuhkan dalam tahun ketiga untuk dapat menutup sisa initial investment adalah sebesar 500.000, maka jumlah kebutuhan sebesar 500.000 hanya tersebut menggambarkan 25% dari cash inflow tahun ketiga. 500.000 dibagi 2 juta kali 100%. Metode dalam capital budgeting. Net
present value adalah salah satu teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Definisi atau perhitungan net present value (NPV) dilakukan sebagai berikut. NPV present cash inflow, present value investasi, keputusan tentang apakah suatu proyek dapat diterima atau tidak akan sangat tergantung pada hasil perhitungan net present value dari proyek tersebut. Untuk menghitung NPV, pertama menghitung present value dari penerimaan atau cash flow dengan tingkat diskon rate tertentu antara PV dan cash flow lebih besar, berarti terdapat NPV positif, artinya proyek investasi layak. Sebaliknya, bila PV dari cash flow lebih kecil dibandingkan PV investasi, maka NPV negatif dan investasi dipandang tidak layak. Metode Profitability Index PI ini menghitung perbandingan antara present value dan penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index ini lebih besar dari 1, maka proyek investasi dianggap layak dijalankan. Metode ini lebih sering digunakan untuk meranking beberapa proyek yang akan dipilih dari beberapa alternatif proyek yang ada. Untuk memilih proyek dari beberapa alternatif proyek, yang diutamakan adalah yang mempunyai profitability index paling besar. Rumus yang digunakan untuk mencari PI adalah sebagai berikut. Kesimpulan, capital budgeting merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang berdampak besar terhadap keberlangsungan dan nilai perusahaan. Penilaian investasi berfokus pada arus kas karena mencerminkan nilai ekonomi real sebagai metode seperti ARR, payback period, NPV, IRR, dan PI digunakan untuk menilai kelayakan proyek. Secara keseluruhan, penerapan teknik capital budgeting yang tepat akan membantu manajemen dalam memilih proyek investasi yang layak, meminimalkan resiko kerugian jangka panjang, serta meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Dengan demikian, capital budgeting menjadi alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berorientasi pada tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.